sabar itu nggak nyelesain masalah. Kalian pasti jengkel dong kalau lagi ada problem terus cuma dikasih saran. Yang sabar aja. Orang disuruh sabar itu justru bisa bikin emosinya lelah. Rasa lelah itu muncul karena kita nggak dapat apa-apa dari yang sedang dikerjakan atau hasilnya nggak sesuai dengan keinginan. Udah sabar, masalah makin nambah. Kerja dari pagi sampai malam ya nggak kaya-kaya. Berharap dia berubah, malah makin parah. Yang kedua, lelahnya orang yang disuruh sabar itu karena terjadi cognitive dissonance. Kita tahu dan yakin betul bahwa sabar adalah nasihat yang baik. Cuma saat nasihat itu diberikan, pikiran kita belum siap menerima dan ngerasa nggak bisa melakukan karena nggak tahu caranya. Jadi, yang dibenerin dulu adalah mindsetnya. Fungsi sabar bukan untuk nyelesain masalah. Sabar itu untuk ngasih jeda terhadap sibuknya pikiran dan perasaan kita selama ini. Ngasih kesempatan badan untuk bisa lebih nikmatin apa yang sedang terjadi. Nah, kalau udah tahu fungsi, kita akan lebih mudah menentukan langkah konkretnya. Oke, ngasih jeda pikiran dan perasaan itu gimana? Simpelnya, bernafaslah dengan tempo yang lambat. Selama ini, tiap masalah datang, biasanya perasaan kita langsung merespon. Pikiran nyari solusi, begitu nggak dapet solusi, perasaan merespon lagi. Gitu aja terus muter-muter. Nah, fungsi melambatkan nafas adalah untuk ngasih jeda atas sibuknya pikiran dan perasaan, sehingga kita bisa lebih kalem, otak cukup dapat oksigen, dan solusi mudah ditemukan. Terus ngasih kesempatan badan untuk nikmatin keadaan sekitar. Ini sebenarnya juga simple. Kalau kamu lagi makan tempe, jangan mikir pizza. Kalau kamu lagi PDKT, gak usah mikir mau punya anak berapa. Be mindful, be present atas apa yang kamu jalani saat ini. Jangan jadi mayat hidup lah. Badan di mana, pikiran dan jiwa kemana-mana. Itu yang bikin kamu sulit bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi. Pada kesempatan kali ini di video pembelajar, saya akan mencoba untuk membagi ilmu sepanjang yang saya tahu terkait dengan audit delay gitu. Delay atau penundaan bisa juga diartikan sebagai keterlambatan. Kapan dan di mana biasanya kita mendengar istilah tersebut? Mungkin kita mendengarnya waktu di bandara ketika kita hendak berpergian menggunakan pesawat. Bagaimana perasaan kita ketika mendengar delay? Kesel, tentu dong pasti. Karena penerbangan kita menjadi tertunda, waktu kita menjadi terbuang percuma. Terlebih lagi bila kita mengejar waktu, kita harus tiba di suatu tempat untuk tujuan bisnis atau pekerjaan. Sama dengan audit delay, dalam dunia audit juga sering terjadi delay. Delay dalam audit adalah keterlambatan penyelesaian laporan auditor independen oleh auditor yang mengaudit laporan keuangan klien. Apa dampak audit delay ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita pahami dahulu fungsi dari laporan auditor independen. Laporan auditor independen merupakan laporan yang diberikan auditor sehubungan dengan penilaian atas laporan keuangan klien yang diaudit. Laporan auditor independen idealnya diselesaikan auditor paling lambat 90 hari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan klien. Ketika klien atau si perusahaan ingin mempublikasikan laporan keuangan, maka yang harus dipublikasikan adalah laporan keuangan dan laporan auditor independen. Sehingga ketika laporan auditor independen mengalami keterlambatan, akan berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Bila laporan keuangan terlambat dipublikasi, maka dampaknya para pengguna laporan keuangan menjadi terlambat untuk menerima laporan keuangan. Padahal para pengguna akan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan investasi oleh investor atau pemberian kredit bagi kreditor. Lantas apakah yang menyebabkan audit delay ini? Audit delay bisa disebabkan banyak hal dan tidak dapat digeneralisir. Penyebabnya bisa jadi di pihak klien maupun di pihak auditor. Misalnya klien yang kurang kooperatif sehingga proses audit menjadi berjalan sangat lama. Auditor meminta klien untuk melakukan penyajian kembali atas restatement karena banyak salah saji material yang ditemukan dan klien merespon dengan lambat. Alasan lain, auditor menerima terlalu banyak klien.
sehingga banyak kerja menjadi menumpuk dan kerja auditor menjadi lama. Demikian kerugian dari audit delay. Bagaimana meminimalisir audit delay? Meminimalisir audit delay dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik dengan klien. Auditor mengumpulkan bukti yang cukup ketika proses audit, sehingga ketika harus meminta klien melakukan revisi atau penyajian kembali laporan keuangan, buktinya lengkap dan mengurangi waktu berdebat dengan klien. Auditor juga harus mengukur kemampuan diri sendiri dan tim auditnya. Auditor menerima klien yang memang ruang lingkupnya merupakan keahlian dari auditor. Menerima klien dengan jumlah yang dapat diselesaikan tepat waktu, tidak terlalu banyak sampai menyebabkan work overload. Dalam perspektif, audit delay berdampak pada satu penyajian laporan keuangan yang berkelanjutan, sehingga kalau dalam Bursa Efek Indonesia itu laporan keuangan begitu penting untuk bisa melihat dan menakar bahwa investor ini layak untuk mengambil poin dalam perusahaan tersebut atau tidak gitu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan audit delay secara gambaran umum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, tentunya bagi saya pribadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.